Syarat bahagia apa katanya Baden Powell? Baden Powell menjawab, syarat bahagia satu, membahagiakan orang lain. Ketika Anda ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ketika orang lain bahagia, dia akan membahagiakan kamu juga. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, perhatikan ya. Itu tadi tujuan pendidikan kepramukaan. Nah, tujuan itu untuk mengarah ke tujuan akhir. Jadi pramuka itu tujuan akhirnya tidak mendaki gunung. Tujuan akhirnya tidak mengenal sandi. Tujuan akhirnya tidak penjelajahan. Tujuan akhirnya nggak pinter masak. Tujuan akhirnya nggak kemah, bukan. Kemah, sandi, penjelajahan, itu hanya alat untuk mencapai tujuan yang tiga tadi. Apa tiga tadi? Kebangsaan, kecakapan, karakter. Nah, tiga ini untuk mencapai tujuan hidup seseorang. Mengapa pramuka itu ada di semua negara? Di 180 negara mendunia. Jadi kamu kalau nanti ke luar negeri bilang aja I'm scout, oh kamu akan dibantu banyak orang. Ya. Nah, tujuan akhir seorang pramuka itu ada 4. Mana tadi kursinya? 2, 4. Halo. Nah, satu lagi. Sini. Perhatikan ya. Reka memperhatikan. Halo. Nah, tujuan akhir seorang pramuka yang pertama didukung oleh 3 tadi ya. Kalau 3 tadi sudah tercapai, artinya dia bisa hidup dengan ekonominya sendiri, dengan berkarakter, lalu dengan kebangsaan yang tinggi, lalu dia punya anak dan makmur. Makmur. Halo. Ya, orang lain punya mobil, kamu juga punya mobil, pokok makmur. Tapi belum. Tujuan akhirnya sampai nanti tua itu 4. Yang pertama, seorang yang pernah ngenyam pramuka, dia harus healthy. Selalu sehat. Sehat. Mengapa? Karena dia peduli pada diri dia sendiri. Mengapa? Karena dia harus menjaga kesehatan, karena ketika pramuka dia kenal lingkungan, tahu gizi, tahu ini. Jadi healthy. Sampai mati nanti healthy. Pak, itu tapi kok ada pramuka yang mati muda, Pak? Nggak healthy. Ya kan? Ya memang wayai, tapi kan harus jaga healthy. Halo? Wes ngerti, ngombe air putih cukup 1 gelas, seger. Lah kok 50 gelas? Langsung biar metusak. Iya kan? Berarti kan dia tidak healthy. Paham ya? Wes ngerti nek sembarang nek kakean itu nggarai penyakit. Lah kok bendino iku ayam terus. Ya tebal. Halo. Wes ngerti nek terus-terusan tuh jelek. Lah kok hari ini Indomie, sesuk Indomie meneh, sesuk Indomie, terus Indomie. Ya hancur. Halo. Ya memang enak, semua enak. Jadi harus healthy. Alhamdulillah Kak Yatno memenuhi prinsip healthy. Ya, umur mau 60 tahun, nanti Januari itu 60 tahun. Satu penyakit pun belum ada. Alhamdulillah. Ya enggak kolesterol, ya enggak gula, ya enggak asam urat, ya enggak. Wis pokoknya isik nang ndaki gunung, isik ke gunung. Tapi enggak sampai puncak. Ya kan, healthy. Halo. Tujuan akhirnya healthy. Kalau sudah 3 tujuan tadi, baru tujuan akhirnya kata Baden Powell, kita harus sebagai manusia yang hidup di dunia ini healthy. Bisa tahu ngerasa no penyakit awake dhewe.
Nek wis ngerti ngombe es itu langsung pingsan, ya ojo ngombe es. Halo. Nek wis ngerti aku nek kena sengenge 5 jam pingsan, ya ojo 5 jam kena sengenge. Paham ya? Healthy. Yang kedua, handicraft. Handicraft itu sampai mati nanti Anda harus punya handicraft. Handicraft itu kecakapan itu. Kemampuan individual. Pokok urip ning ndi urip. Masih merantau di pelosok mana. Satu rumah kanan kirinya hutan, bisa hidup karena punya handicraft, punya kecakapan. Ngerti maksudnya? Yo iso gawe omah, iso golek panganan, pokok ono ae. Jadi ketika ada gempa ambruk, kamu masih punya handicraft, bisa dirikan rumah, buat jemuran, darurat. Isinya nggak nangis. Halo. Tidur ngesor banyu tok, nggak iso tidur, harus punya akal, akhirnya membuat tempat tidur yang dari bambu supaya tidak kena air. Bisa. Itu namanya handicraft, kata Baden Powell. Baden Powell mengatakan tujuan akhir seseorang itu 1 healthy, 2 handicraft, 3 helpful. Helpful itu brotherhood, membantu siapapun. Helpful, membantu siapapun. Ngewangi sapa wae ora kenal sekat. Mbok iku jotakane, mbok iku apa dibantu. Halo. Bisa Anda seperti itu? Membantu siapapun, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal rambut berintik apa lurus, wong ireng apa wong putih, wis nggak mengenal apa iku wong Bojonegoro, apa iku wong Klaten, apa iku wong Ciamis, podo sama. Itu helpful. Halo. Ini dunia loh, Mas. Healthy, handicraft, helpful, ini dunia, tingkat dunia. Saya mencoba ngetes Pramuka Manila. Saya pakai kaos biasa, pakai topi biasa, tapi saya pakai kalung manik, 4 manik, tanda pelatih Pramuka. Saya masuk 7-Eleven. 7-Eleven itu seperti Indomaret ya. Masuk. Saya coba di situ. Selang 10 menit ada orang hampiri. You Scott, yes. Apa yang bisa saya bantu? Anda nginep di mana? Saya di Hotel Asia. Saya antar. Enggak, saya nanti sendiri. Enggak apa-apa, saya tunggu di sini. Diantar. Itu namanya helpful. Padahal nggak ngerti sanak kadang wong Manila, orang ngerti sopo anake sopo, nggak ngerti, tidak tahu sama sekali dia bantu. Itulah kepanduan dunia. Helpful, membantu. Nah, yang keempat, tujuan seorang pandega yang nanti menghadapi hidupnya sampai meninggal nanti, tujuan keempat ini, kalau yang kebangsaan, karakter, kecakapan itu kan tujuan untuk setelah pandega, dia punya 3 tadi. Tapi setelah pandega dan seterusnya, Anda harus 4 ini. Ngerti? Halo? Nah, yang terakhir, happiness. Bahagia. Halo? Punya duit ya bahagia, nggak punya duit ya bahagia, nggak mangan ya senyum. Sehingga di Pramuka untuk membekali orang-orangnya supaya sukses hidup sampai tua nanti, ono lagune itu sering dinyanyikan. Di sini senang, di sana senang, apa guna keluh kesah, Pramuka tak kenal rintangan. Halo? Lagunya Farel. Wong kong ini kok di... Itu untuk happiness. Untuk happiness.
Jadi ketika Anda nanti hidup di masyarakat setelah pandega, tidak boleh membebani masyarakat. Tidak boleh membebani orang lain. Tetapi justru menjadi pelopor orang lain. Ketika orang lain tidak bisa bertahan hidup, Anda bantu dia bisa bertahan hidup. Karena pramuka harus unsur healthy. Ya masa bisa menolong kalau nggak sehat. Pak tolong aku, Pak. Tolong apa? Wong aku ya asam urat. Kan nggak bisa nolong. Ya kan? Mas, tolong po Mas. Aku susah ngunggahno apa barangku neng sepeda motor, Mas, tolong Mas. Pak, aku yo dengken, Pak. Aku lho apa kecetit. Tetep ndak iso, Pak. Terus piye, Mas? Nangis bareng mari, Pak. Nggak bisa. Mengapa begitu? Karena dia tidak healthy. Ya apa caranya ben nggak kecetit? Iya, olahraga. Maka Badan POL mengatakan bahwa seorang pramuka senantiasa harus mampu mengolah badannya menjadi sehat secara individual. Jadi ojo sampai senam ngenteni senam bareng. Halo. Kucing nggak ngenteni senam bareng, tangi molet. Kan olahraga. Lawakmu lho, kak olahraga enggak ono senam. Loh ya apa ya? Gerakan sendiri. Kayakno melakukan itu, saya melakukan. Gerakan sendiri. Saya ini kan menghindari otot kecepit, Pak. Karena kalau otot kecepit itu operasi 80 juta, timbang disumbangno rumah sakit kan olahraga dewe. Maka rumusnya Kak Yatno selalu begini, 100 kali kalau tiap pagi gini, 100 kali, tangan dua gini. Kan ketarik, sini ketarik, enak, ngelatih jantung. Terus begini, 100 kali, terus tak puter. Makanya begitu saya lihat YouTube, Master Cina itu ngobati orang kecepit, ada, gini. Ada. Oh, salah, olahraganya ini rutin, aman. Halo. Kalah mbek kucing. Jalan kucing, tangi turu apa coba? Halo. Paham ya? Jadi tujuan akhir seorang pramuka itu di dunia loh ya, di dunia ini, di India, di Tokyo, di Amerika, di Australia, healthy, handicraft, healthful, happiness. Jadi pramuka itu di India di mana yang dia memang melewati masa hidupnya lihat pramuka pasti happiness. Gak pernah sedih, gak pernah stres, keadaan apapun diterima. Punya duit ya seneng, gak punya ya seneng, seneni konco ya seneng, dirasani wong ya seneng, dilokno wong ya seneng. Di sini senang, di sana senang. Senyum pada siapapun. Karena bahagia itu kan bahagianya sendiri. Jadi tidak mengeluh pada orang lain. Halo? Gitu. Syarat bahagia apa katanya Badan POL? Badan POL menjawab, syarat bahagia satu, membahagiakan orang lain. Ketika Anda ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ketika orang lain bahagia, dia akan membahagiakan kamu juga. Sehingga tidak boleh cari musuh, tidak boleh nakal pada orang, tidak boleh ngerasani. Jadi tujuan akhir seorang pramuka dalam hidupnya, meskipun dia sudah tidak latihan pramuka, nggak pakai seragam, tapi jiwa, badan, dan raganya pramuka, dia selalu healthy, jaga kesehatannya. Halo? Wes ngerti, nek loro asam lambung. Lah kok tuku ayam geprek pedes, tuku seblak sing paling pedes, tuku apa nih? Ini kan tidak healthy. Artinya tidak sadar diri bahwa kemampuan dirinya seperti itu. Paham ya? Halo? Wes ngerti. Lah nek awake dhewe bolongane sering buka, sering ngentut dut. Lah kok bolak-balik didanten-danten. Halo? Paham ya? Yang kedua, handicraft.
Nanti gampang lihat masyarakat yang tidak berjiwa pramuka. Dia hidup di masyarakatnya serba sambat karena tidak bisa melakukan kecakapan tertentu. Kecakapan ini tidak harus bisnis loh ya. Halo? Pokoknya ono sing digarap mbok dandani pager, mbok gawe jemuran, mbok gawe pakaian, jahit dhewe, gawe modis, nambal atau apa wis pokok ini namanya iki ngerasani dosennya terus. Ya, halo. Jadi yang pertama apa? Yang kedua handicraft. Yang ketiga helpful. Suka menolong, membantu orang lain, siapapun dia. Karena membantu itu juga sebuah kebahagiaan. Dasar dari keempat itu hidup bahagia. Jadi Badan Pol mengatakan seorang pramuka itu kelak hidupnya adalah bahagia. Bahagia karena didukung oleh 4 pilar healthy. Sehingga mengapa dalam prinsip dasar itu ada peduli pada diri sendiri. Jadi seorang pramuka itu harus peduli pada diri sendiri. Artinya peduli pada hidupnya, peduli pada badannya, peduli pada pikirannya di sini. Iya rek, aku butuh moco buku tentang Machiavelli. Neno aku tak golek buku. Gitu. Jadi nggak nunggu disuruh dosen. Karena dia peduli bahwa dia butuh ilmu itu. Paham ya? Ini namanya healthy. Sehat badannya. Sehat pikirannya. Sehat hatinya. Sehat batinnya. Ini healthy. Berat loh ini. Halo? Berat. Ya kan? Nah seorang pandega karena di ujung dia harus menguasai 4 ini. Karena ini bekal hidupnya. Untuk menguasai 4 ini lolos yang 3 tadi. Kebangsaan, kecakapan, karakter. Lolos 3 tadi, baru 4 ini. Halo? Paham ya? Sip, luar biasa. Audio Jungle. Audio Jungle.